Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan sekarang kita akan membacakan ayat 282 sampai dengan ayat 283 dari surah Al-Baqarah. Masih pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyyu bil 'adl wastashidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba asy-syuhada'u idza ma du'u wa la tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lis-syahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim.
Ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan suatu perikatan hutang-hutang, buat dipenuhi di suatu masa yang tertentu, maka tuliskanlah dia. Hendaklah menulis di antara kamu seorang penulis dengan adil, dan janganlah enggan seorang penulis menuliskan sebagai yang telah diajarkan akan dia oleh Allah. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah merencanakan orang yang berkewajiban atasnya, dan hendaklah dia takut kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Maka jika orang yang berkewajiban itu seorang yang safih atau lemah, atau dia tidak sanggup merencanakan, maka hendaklah walinya yang merencanakan dengan adil. Dan hendaklah kamu adakan 2 saksi dari laki-laki kamu. Tetapi jika tidak ada 2 laki-laki, maka bolehlah seorang laki-laki dan 2 perempuan di antara saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika seorang di antara kedua perempuan itu keliru, supaya diperingatkan oleh yang seorang lagi. Dan janganlah enggan saksi-saksi apabila mereka diundang jadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menuliskannya, kecil ataupun besar, buat dipenuhi pada masanya. Yang demikian itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan lebih teguh untuk kesaksian, dan yang lebih dekat untuk tidak ada keraguan-raguan, kecuali perdagangan tunai yang kamu adakan di antara kamu. Maka tidaklah mengapa tidak kamu tuliskan. Dan hendaklah kamu mengadakan saksi jika kamu berjual beli, dan tidak boleh dipersusahkan penulis dan tidak pula saksi. Karena kalau kamu berbuat begitu, maka yang begitu adalah suatu kedurhakaan pada diri kamu masing-masing. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah akan mengajar kamu, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha mengetahui. Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan. Tetapi jika percaya yang setengah kamu akan yang setengah, maka hendaklah orang yang diserai amanat itu menunaikan amanatnya. Dan hendaklah ia takwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian itu, maka sesungguhnya telah berdosalah hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat-surat perjanjian. Dengan 13 ayat 26 sampai 274, kita telah dituntun mempergunakan harta untuk jalan yang baik, bersedekah dan membantu orang yang patut dibantu, dan membangun amal untuk maslahat umum. Dengan 7 ayat 275 sampai 281, kita diberi peringatan tentang bahaya riba. Dari kedua bimbingan itu, memperbanyak sedekah dan menjauhi riba, kita telah mendapat kesan bahwa agama tidaklah mendidik kita membenci harta. Sebab bagaimana harta akan dibenci pada amat banyak sangat, amal agama tidak dapat dilangsungkan kalau tidak dengan harta. Sedang orang menanam bunga anggrek di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dapat berlayar menunaikan rukun Islam kelima naik haji dengan membelanjakan keuntungan menanam bunga anggrek itu, apatah lagi usaha lain. Maka Rasulullah SAW pernah berkata kepada mujahidin Islam di bawah pimpinan Amir bin Al-As yang bertugas di negeri Bahrain, "Ni'mal malus salihu lil mar'is salih." Alangkah bagusnya harta yang baik untuk orang yang baik. Dirawikan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani. Di antara manusia dengan manusia diperhubungkan oleh kepentingan masing-masing dengan harta. Itulah masyarakat yang hidup. Orang zaman modern menyebut ekonomi dan kemakmuran yang merata karena rasanya berjual beli, berpegang gadai, berhutang piutang, berpinjam sewa, dan disebut juga di zaman modern dengan sebutan hak-hak sipil. Satu kali akan diikat perjanjian, upah mengupah, sewa menyewa, rungguan dan gadai. Maka kalau riba sudah nyata dilarang, nampaklah bahwa harta yang halal itu beredar hendaknya dengan halal pula, jangan ada yang dirugikan. Oleh sebab itu datanglah ayat 282 dan 283 daripada surah Al-Baqarah ini yang disebut ayat hutang piutang atau ayat-ayat perikatan janji untuk waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Misal yang lebih dekat ialah jika seseorang menyerahkan mendirikan rumah gedung kepada pemborong atau an-namar yang mesti selesai dalam sekian bulan. Bentuk rumah itu demikian, batu yang terpakai sekian, kayu sekian kubik, semen sekian sak,
mutu demikian kokoh dan si empunya wajib membayar sekian, dicicil dalam 3 bulan sekian, dibayar habis setelah rumah selesai dapat diadiami, hutang dibayar habis, kunci diterima, perjanjian selesai. Atau buatlah perumpamaan yang lain. Ayat ini memerintahkan supaya perjanjian-perjanjian yang diperbuat dengan persetujuan kedua belah pihak itu dituliskan dengan terang oleh penulis yang pandai dan bertanggung jawab. Dan inilah kita uraikan bunyi ayat satu demi satu. 1. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan suatu perikatan hutang piutang buat dipenuhi di suatu masa yang tertentu, maka tuliskanlah dia. Pangkal ayat 282. Perhatikanlah tujuan ayat, yaitu kepada sekian orang yang beriman kepada Allah, supaya hutang piutang ditulis. Itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan karena Allah. Karena perintah Allah dilaksanakan, sebab itu tidaklah layak karena berbaik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah mempercayai padahal umur kedua belah pihak sama-sama di tangan Allah. Si anu mati dalam berhutang, tempat berhutang menagih kepada warisnya yang tinggal. Si waris bisa mengingkari hutang itu karena tidak ada surat perjanjian. 2. Perlunya seorang penulis. Hendaklah menulis di antara kamu seorang penulis dengan adil, penulis yang tidak berpihak-pihak, yang mengetahui menuliskan apa-apa yang diminta dicatatkan oleh kedua belah pihak yang berjanji dengan selengkapnya. Kalau hutang uang kontan hendaklah disebutkan jumlahnya dengan terang, dan kalau pakai agunan hendaklah tuliskan dengan jelas apa-apa barang yang digunakan itu. 3. Dan janganlah enggan seorang penulis menuliskan sebagian telah diajarkan akan dia oleh Allah. Kata-kata ini menunjukkan pula bahwa si penulis itu jangan semata-mata pandai menulis saja. Selain dari adil, hendaklah dia mematuhi peraturan-peraturan Allah yang telah berkenaan dengan urusan hutang piutang. Misalnya tidak boleh ada riba, tetapi sangat dianjurkan ada qardan hasanan, yaitu ganti kerugian yang layak. Seumpama hidup kita di zaman sekarang, memakai uang kertas yang harganya tidak tetap, sehingga seorang yang meminjamkan uang yang lamanya 1 tahun, nyata sekali merugikan bagi yang meminjamkan. Niscaya si penulis ada juga hendaknya pengetahuan tentang hukum-hukum peraturan Allah. Sekali-kali tidak boleh si penulis itu enggan-enggan atau segan-segan menuliskan, meskipun pada mulanya hal yang akan dituliskan ini kelihatannya kecil saja, padahal di belakang hari bisa menjadi perkara besar. Maka hendaklah dia menuliskan kata-kata ini sebagai takkid, menguatkan lagi perintah yang telah diuraikan di atas. 4. Kewajiban orang yang bersangkutan. Dan hendaklah merencanakan orang yang berkewajiban atasnya. Yang berkewajibannya atasnya ialah terutama si berhutang dan si berpiutang, atau seumpama si pengumpat membuat rumah kepada tukang atau pemborong membuat rumah itu. 5. Dan hendaklah dia takut kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Akhirnya seketika menjelaskan bunyi perjanjian kedua belah pihak yang akan ditulis oleh penulis, hendaklah dengan hati jujur, dengan ingat kepada Allah. Jangan sampai ada yang dikurangi, artinya yang di kemudian hari bisa jadi pangkal selisih. Karena misalnya salah penafsiran karena memang disengaja hendak mencari jalan membebaskan diri dengan cara yang tidak jujur. 6. Dari hal wali. Maka jika orang yang berkewajiban itu seorang yang safih atau lemah, atau dia tidak sanggup merencanakan, maka hendaklah walinya yang merencanakan dengan adil. Di dalam kata ini terdapat 3 macam orang yang bersangkutan tidak bisa turut dalam menyusun suatu perjanjian. Pertama, orang safih. Kedua, daif. Ketiga, tidak sanggup. Orang safih ialah orang yang tidak pandai mengatur harta bendanya sendiri, baik karena borosnya atau karena bodohnya. Dalam hukum Islam, hakim berhak memegang harta bendanya dan memberikannya belanja hidup dari harta itu. Karena kalau diserahkan kepadanya beberapa waktu saja akan habis. Orang yang daif atau lemah ialah anak kecil yang belum mumayyiz, atau orang tua yang telah lama ingatannya, atau anak yatim kecil yang hidup dalam asuhan orang lain. Orang yang tidak sanggup membuat rencana ialah orang bisu atau gagap atau gagu. Pada orang-orang yang seperti ketiga macam ini, hendaklah walinya, yaitu penguasa yang melindungi mereka, tampil ke muka, menyampaikan rencana-rencana mesti ditulis kepada penulis tersebut, dan si wali itu pun wajib bertindak yang adil. 7. Dari hal 2 saksi. Dan hendaklah kamu adakan 2 saksi dari saksi laki-laki kamu. Di sini dijelaskan 2 orang saksi laki-laki, meskipun di sini tidak disebutkan bahwa kedua saksi itu mesti adil. Dengan sendirinya tentulah dapat difahamkan bahwa keduanya tentu mesti adil. Kalau pada penulis dan wali sudah disyaratkan berlaku adil, dalam kata syahid sudah terkandung makna bahwa kedua saksi itu hendaklah benar-benar mengetahui dan menyaksikan perkara yang tengah dituliskan itu. Jangan hanya semata-mata hadir saja, sehingga kalau perlu diminta keterangan dari mereka di belakang hari, mereka sanggup menjelaskan sepanjang yang mereka ketahui. Ahli-ahli fikih pun membolehkan mengambil saksi yang bukan beragama Islam, asal dia adil dan jujur dan mengetahui duduk perkara yang dituliskan mengenai perjanjian itu. 8.
Tetapi jika tidak ada dua laki-laki, maka bolehlah seorang laki-laki dan dua perempuan di antara saksi-saksi yang kamu sukai. Di ujung kalimat dikatakan di antara saksi-saksi yang kamu sukai, yaitu yang disukai atau yang disetujui karena dipercaya kejujuran dan keadilan mereka. Syukur kalau dapat dua laki-laki yang disukai, karena dia mengerti duduk persoalan yang bisa dipercaya. Tetapi meskipun banyak laki-laki, padahal mereka tidak disukai, bolehlah minta menjadi dua saksi dua orang perempuan yang disukai akan diganti dari seorang laki-laki saksi laki-laki. Ialah supaya dia jika seorang di antara kedua perempuan itu keliru, supaya diperingatkan oleh yang seorang lagi. Dalam hal ini, oleh golongan-golongan lain yang tidak menyukai peraturan Islam ditimbulkanlah tuduhan bahwa Islam tidak memberi hak sama terhadap kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Mengapa dalam kesaksian ini untuk ganti seorang saksi laki-laki tidak diambil seorang perempuan? Mengapa mesti berdua? Padahal soalnya adalah bukanlah perkara hak yang tidak sama, melainkan perkara pengetahuan tentang perkara yang dihadapi ini tidaklah sama di antara laki-laki dan perempuan. Sebab urusan-urusan hutang piutang, pagang gadai, rungguhan dan agunan, kontrak sewa menyewa dan sebagainya pada umumnya lebih jelas oleh orang laki-laki daripada oleh orang perempuan. Sebab hal itu telah mereka hadapi tiap hari. Tetapi urusannya halus-halus dalam urusan masakan, urusan menyelenggarakan rumah tangga, lebih teliti, lebih berpengetahuan orang perempuan daripada orang laki-laki. Oleh sebab itu, kalau mereka terpaksa diambil menjadi saksi dalam perkara begini, lebih baik berdiri berdua, supaya yang satu dapat mengingatkan yang lain dalam perkara yang dia kurang begitu jelas. Adapun dalam mempertahankan kehormatan dan kemuliaan diri, samalah hak perempuan dengan laki-laki. Yaitu kalau suaminya menuduhnya berzina atau kadzab, si suami wajib bersumpah li'an 4 kali, dan yang kelima bersedia dilaknat Allah kalau ia bohong bahwa istrinya memang berzina. Dan si perempuan jadi bebas dari tuduhan itu jika dia bersumpah bahwa dia tidak berbuat sebagai yang dituduhkan suaminya itu sampai 4 kali pula. Dan yang kelimanya adalah bersedia menerima murka Tuhan kalau dia bohong dan suaminya itulah yang benar. Orang yang mengorek-ngorek itu terpaksa diam mulutnya kalau hal ini kita kemukakan, padahal dia tidak dapat mengukakan mana ada jaminan yang jauh lebih bagus daripada jaminan Islam itu kepada kaum perempuan di dalam agama yang mereka peluk. 9. Dan janganlah enggan saksi-saksi apabila mereka diundang jadi saksi. Maka apabila saksi itu diperlukan, terutama dalam permulaan mengikat janji dan membuat surat, janganlah hendaknya mereka enggan, malah dia termasuk amal yang baik, yaitu turut memperlancar perjanjian antara dua orang sesama Islam. Dia boleh hanya enggan kalau menurut pengetahuannya ada orang lain yang lebih tahu duduk soal daripada dirinya sendiri. Adapun kalau di kemudian hari terjadi kekacauan pada umumnya sudah turut tertulis menjadi saksi, sedang dia tidak berhalangan buat datang, tentu salahnya dia sendiri. 10. Dan janganlah kamu jemu menuliskan kecil ataupun besar, buat dipenuhi pada masanya. Karena sebagian kita katakan di atas tadi, kerap kali hal yang pada mulanya disangka kecil, kemudian hari ternyata syukur dia telah tertuliskan, dia termasuk soal yang besar dalam rangkaian perjanjian itu. Yang demikian itulah yang lebih adil di sisi Allah dan lebih teguh untuk kesaksian dan lebih dekat untuk tidak ada keraguan-raguan. Dengan begini maka keadilan di sisi Allah terpelihara baik sehingga tercapai yang benar-benar karena Allah. Dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi, sudah ada hitam di atas putih tempat berpegang dan keraguan-raguan hilang sebab sampai yang kecil-kecilnya pun dituliskan. 11. Penjualan tunai tak perlu ditulis. Kecuali pedagang tunai yang kamu adakan di antara kamu, maka tidaklah mengapa tidak kamu tuliskan. Sebab sudah timbang-terima berhadapan, maka jika dia tidak dituliskan pun tidak apa. Tetapi di zaman kemajuan sekarang orang berniaga sudah lebih teratur sehingga memberi kontan pun dituliskan orang juga, sehingga si pembeli dapat mencatat berapa uang yang keluar pada hari itu, dan si penjual pada menghitung penjualan berapa barang yang laku dan dapat pula menjumlahkannya dengan sempurna. Tetapi yang semacam itu terpuji pula berdasar kalau dikatakan tidak mengapa tandanya ditulis lebih baik. 12. Dan hendaklah kamu mengadakan saksi jika kamu berjual beli. Ini pun yang menjadi jangan sampai setelah akad jual beli ada di antara kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Apatah lagi terhadap barang-barang yang besar, tanah, rumah, mobil, kapal dan sebagainya. Misalnya si pembeli dirugikan dengan mutu barang yang dia beli, atau si pembeli dirugikan dengan nilai pembayaran yang tidak cukup. Dalam perniagaan yang lebih maju sebagai sekarang, orang menentukan harga barang pada barang yang dikedaikan sehingga penipuan dapat dihindari sedapat mungkin. Apatah lagi orang sudah sampai pada ilmu pengetahuan ekonomi, bahwasanya kejujuran berniaga adalah modal yang paling kuat bagi si penjual. Adanya penipuan menjatuhkan nama tokonya. 13. Dan tidak boleh dipersusahkan penulis dan tidak pula saksi. Teranglah bahwa yang dimaksud di sini ialah perbelanjaan atau ganti kerugian bagi si penulis dan saksi dalam menuliskan perjanjian itu atau menyaksikannya. Sebab hal itu meminta tenaga mereka dalam hal untung rugi orang. Karena kalau kamu berbuat begitu, maka yang begitu adalah suatu kedurhakaan pada diri kamu masing-masing. Ini adalah peringatan dan tuntunan kepada pihak yang membuat perjanjian.
Adakah pantas tenaga orang diminta untuk sembarang kedurhakaan dan aniaya? Tidaklah salahnya sebelum surat perjanjian diperbuat diadakan tawar-menawar dengan si penulis dan saksi ataupun sebagai notaris zaman sekarang mengadakan ukuran tarif tertentu pada perkara-perkara yang diperbuat surat perjanjiannya di hadapan mereka dan sebagai penutup berfirman Tuhan 14. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan Allah akan mengajar kamu. Artinya bagaimana besar, bagaimana kecil perjanjian yang tengah kamu ikat itu. Namun satu hal jangan diabaikan, yaitu dengan Tuhan baik oleh si penulis ataupun oleh saksi-saksi ataupun oleh wali yang mewakili mereka yang tidak dapat mengemukakan rencana tadi, apatah lagi bagi pihak yang hutang piutang keduanya. Insya Allah urusan ini tidak akan sukar. Insya Allah tidak akan terjadi kesulitan di belakang hari. Malah kalau ada kesulitan, Tuhan akan beri petunjuk jalan yang sebaik-baiknya. Tetapi kalau takwa sudah mulai hilang dari salah satu pihak, mudah sajalah mengacaukan perjanjian hutang piutang telah ditulis itu, dan Allah atas setiap sesuatu adalah Maha mengetahui. Ujung ayat 282. Oleh sebab itulah maka kepada Allah jualah hendaknya didasarkan segala urusan dan perjanjian, dan selamatlah masyarakat yang dasar perjanjiannya ialah ingat kepada Allah. Allah yang mengetahui akan segala gerak-gerik hati kita. Dan jika kamu dalam perjalanan, pangkal ayat 283, di dalam musafir sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan. Artinya pokok pertama, baik ketika berada di rumah atau dalam perjalanan, adalah perjanjian hutang piutang dituliskan. Tetapi kalau terpaksa karena penulis tidak ada atau sama-sama terburu dalam perjalanan di antara yang berhutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis, peganglah oleh yang memberi hutang itu barang agunan atau gadaian atau boroh, sebagai jaminan daripada uangnya yang dipinjam atau dihutang itu. Tetapi jika percaya yang setengah kamu akan yang setengah, maka hendaklah orang yang disyari amanat itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia takwa kepada Allah Tuhannya. Misalnya si fulan berhutang kepada temannya Rp1.000, janji hendak dibayar dalam masa 3 bulan, dan untuk menguatkan janji digadaikannya sebentuk cincin yang biasanya harganya berlebih daripada jumlah hutangnya. Maka hendaklah kedua belah pihak memenuhi janji. Yang berhutang hendaklah segera sebelum sampai 3 bulan sudah membayar habis hutangnya. Yang menerima gadaian sekali jangan merusak amanat lalu menjual barang itu sebelum habis janji itu mencari dalih macam-macam. Keduanya memegang amanat, dan hendaklah keduanya menjaga takwa kepada Allah, supaya hati keduanya atau salah satu dari keduanya jangan dipesongkan oleh syaitan kepada niat yang buruk. Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian. Satu peringatan kepada orang lain yang menjadi saksi ketika terjadi perkara, baik perkara yang timbul sesudah ada surat perjanjian atau perkara yang timbul dari gadai menggadai dengan tidak pakai surat. Bahwa dalam saat yang demikian haramlah bagi saksi itu menyembunyikan kesaksian. Hendaklah dia turut menyatakan hal yang sebenarnya yang diketahuinya dengan adil. Maka barang siapa yang menyembunyikan kesaksian itu, maka sungguhnya telah berdosalah hatinya. Artinya telah tersembunyi dalam jiwanya sesuatu yang tidak jujur, yang kelak akan mendapat tuntutan di hadapan Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ujung ayat 283. Demikianlah dengan dua ayat ini soal perjanjian telah dituntunkan, dan ayat 282 terkenal sebagai ayat yang paling panjang dalam seluruh Al-Quran. Dia menunjukkan dengan tegas bahwasanya agama Islam bukanlah semata-mata mengurus soal ibadat dan puasa saja. Kalau soal urusan muamalah atau kegiatan hubungan antara manusia dengan manusia yang juga dinamai hukum perdata sampai begitu jelas disebut dalam ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, maka dapatlah kita mengatakan dengan pasti bahwa soal-soal begini pun termasuk agama juga. Dalam Islam tidak ada permisahan antara urusan negara dari dalam agama. Islam menghendaki hubungan yang lancar. Hadis mengatakan, la darara wa la dirar, tidak merusak dan tidak kerusakan di antara manusia dengan manusia. Maka adanya peraturan menulis dalam Al-Quran di negara yang teratur telah menjelma jadi notaris, dan saksi memang menjadi alat pelengkap dari seorang notaris. Dan memang notaris wajib menuliskan apa saja syarat yang dikemukakan oleh yang bersangkutan. Dan memang notaris dan saksi itu tidak boleh disusahkan, artinya hendaklah dibayar. Dan ayat ini menguatkan lagi bahwa kalau pembayaran notaris dan saksi tidak diperhitungkan, termasuklah itu suatu kedurhakaan dalam agama. Peraturan Notare Acte telah kita terima sebagai pusaka yang baik dari pemerintahan penjajahan yang kita gantikan. Tetapi sekarang ini kita bertanya, manakah yang dahulu timbul? Apakah perintah ini yang sudah 14 abad ataukah peraturan bernotaris itu? Tentu peraturan Al-Quran ini yang lebih tua. Sebab ketika Al-Quran diturunkan, jabatan notaris belum ada di negeri-negeri barat yang teratur ditentukan oleh Al-Quran itu. Maka jika orang Islam membuat kontrak pakai notaris, hendaklah dengan niat melaksanakan perintah Tuhan supaya berpahala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.